Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adelina Susanti Banu, NIM 24320054, kelas B, Prodi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumusan domain kognitif siswa. Yang pertama itu tentang pengertian domain kognitif. Nah, domain kognitif ini adalah salah satu dari 3 domain dalam taksonomi pembelajaran, selain afektif dan psikomotorik. Nah, domain ini berfokus pada kemampuan mental atau intelektual yang mencakup pengingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Dengan kata lain, domain ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan proses berpikir dan penalaran. Ada seorang psikolog pendidikan asal Amerika, dia bernama Benjamin Bloom, yang terkenal dengan karyanya dalam mengembangkan taksonomi pendidikan. Nah, dia membagi domain kognitif ini ke dalam 6 level kemampuan yang berurutan, yaitu yang pertama tentang pengetahuan. Pengetahuan atau mengingat informasi dasar yang telah dipelajari. Yang kedua tentang pemahaman, yaitu tentang memahami arti dari informasi yang dipelajari. Yang ketiga tentang aplikasi. Aplikasi atau menerapkan informasi dalam konteks yang berbeda. Yang keempat tentang analisis. Menganalisis informasi dan hubungan antar bagian. Sintesis. Menggabungkan informasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang keenam, evaluasi. Menilai informasi dan membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Ada 3 teori pendidikan dan psikologi yang berkaitan dengan domain kognitif siswa, antara lain adalah yang pertama tentang teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif siswa berlangsung dalam 4 tahap utama, yaitu sensorimotor dan operasional dan operasional konkret dan operasional formal. Setiap tahap menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Misalnya, pada tahap operasional formal, siswa mulai mampu berpikir abstrak dan melakukan pemecahan masalah secara sistematis. Yang kedua tentang teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal. Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial, di mana siswa dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman, seperti guru atau teman sebaya. ZPD merujuk pada jarak antara kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan dengan bantuan. Yang ketiga tentang teori konstruktivisme. Teori ini yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh seperti Piaget dan Brunner menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Kognitif siswa berkembang seiring mereka aktif terlibat dalam proses belajar dan memecahkan masalah. Jadi materi tentang domain kognitif siswa ini sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Pemahaman tentang tingkat kognitif yang telah disebutkan memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Selain itu, peran domain kognitif juga dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama tentang
peningkatan kemampuan berpikir kritis. Dengan melibatkan siswa dalam tugas-tugas yang merangsang kemampuan analitis dan evaluatif, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hal ini akan berguna dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua, tentang pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang melibatkan berbagai tingkat kognitif, mulai dari mengingat hingga mengevaluasi, akan lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menghafal informasi, tetapi juga untuk mengolah dan mengaplikasikannya. Yang berikut tentang peningkatan kreativitas dan inovasi. Pada level sintesis dan evaluasi dalam taksonomi Bloom, siswa diberi kebebasan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi. Hal ini mendorong siswa untuk lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan ide-ide baru. Yang berikut tentang kesiapan menghadapi tantangan akademik dan profesional. Dengan penguasaan yang baik terhadap domain kognitif, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan akademik yang lebih tinggi seperti contohnya dalam perguruan tinggi atau dunia profesional. Kemampuan untuk menganalisis atau menyintesis dan mengevaluasi informasi sangat dibutuhkan dalam banyak profesi. Ya, itu adalah peran domain kognitif dalam pendidikan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi domain kognitif siswa. Yaitu yang pertama itu tentang usia dan tahap perkembangan. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan kognitif siswa dipengaruhi oleh usia dan tahap perkembangan mereka. Di sini siswa yang lebih muda mungkin belum mampu berpikir abstrak seperti siswa yang lebih tua. Sehingga pendekatan pengajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Yang kedua itu ya tentang lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud yaitu tentang lingkungan yang kaya akan rangsangan kognitif seperti adanya sumber belajar yang beragam, interaksi sosial yang mendukung, dan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa akan mendorong perkembangan domain kognitif siswa ya. Dan yang ketiga itu tentang metode pengajaran. Metode pengajaran adalah metode pengajaran yang dimaksud adalah metode pengajaran yang variatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan diskusi kelompok dapat merangsang perkembangan kognitif siswa dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Yang berikut tentang motivasi siswa. Nah, motivasi ini adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat mempengaruhi seberapa baik siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Siswa yang termotivasi akan lebih aktif dalam memecahkan masalah berpikir kritis dan terlibat dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu domain kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan siswa. Pemahaman yang baik tentang taksonomi Bloom dan teori-teori perkembangan kognitif lainnya dapat membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi domain kognitif siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal yang tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, melalui pendekatan yang tepat, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi yang berguna tidak hanya dalam konteks akademik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.